Di balik gurihnya tempe Lumajang, tersembunyi rahasia darah dan jiwa yang dikorbankan. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Di sebuah desa kecil di pinggiran Lumajang, nama Haji Mulyadi mendadak menjadi buah bibir. Dulu ia hanyalah seorang pedagang kedelai biasa yang berkeliling dari pasar ke pasar dengan sepeda tuanya. Hidupnya sederhana, rumahnya kecil berdinding papan, dan anak-anaknya pun hanya bisa sekolah seadanya. Namun entah bagaimana, hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun, ia mampu mendirikan sebuah pabrik tempe raksasa yang berdiri megah di tepi jalan raya utama, lengkap dengan mesin modern dan puluhan karyawan. Warga desa terheran-heran. Mereka tahu, betul, untuk membangun pabrik sebesar itu, membutuhkan modal miliaran rupiah. Sedangkan Mulyadi tak pernah dikenal punya warisan atau usaha sampingan yang besar. Semua bertanya tanya dari mana datangnya uang sebanyak itu. Namun, ketika ditanya langsung, Mulyadi hanya tersenyum dengan wajah teduhnya dan berkata, "Rezeki itu datang dari Allah kalau kita rajin berusaha." Jawaban itu terdengar meyakinkan. Apalagi Mulyadi dikenal rajin ke masjid, sering ikut pengajian. Bahkan sudah bergelar haji, orang-orang pun sulit menuduh macam-macam. Tapi rasa penasaran tetap mengendap dalam hati mereka. Pabrik tempe milik Haji Mulyadi berkembang pesat. Setiap hari, truk-truk besar keluar masuk membawa kedelai impor dan mengangkut tempe keluar kota. Hanya dalam hitungan bulan, namanya melejit sebagai pemasok utama tempe di Jawa Timur. Pedagang tempe kecil di Lumajang dan sekitarnya mulai gulung tikar karena tak sanggup bersaing. Anehnya, meski skala produksinya sangat besar, harga tempe Haji Mulyadi selalu lebih murah dan kualitasnya lebih baik. Tempe itu terkenal padat, putih, dan tak mudah basi. Di pasar-pasar, orang-orang berebut membeli. Para pedagang warung nasi pun lebih memilih tempe pabrikan itu daripada membuat sendiri. Rezeki Haji Mulyadi semakin deras mengalir. Namun, di balik kesuksesan itu, gosip-gosip mulai bermunculan. Ada yang bilang pabrik itu sebenarnya punya penjaga gaib. Ada pula yang percaya Haji Mulyadi mendapat pesugihan dari Gunung Semeru, tempat yang dikenal angker dan sakral. Konon, beberapa warga pernah melihat Haji Mulyadi pergi tengah malam ke arah hutan di kaki gunung, membawa sesajen berupa ayam hitam, kemenyan, dan kendi berisi air. Seorang lelaki tua bernama Pak Sastro, yang rumahnya paling dekat dengan pabrik, pernah bersumpah melihat kejadian aneh. Suatu malam ketika ia tidak bisa tidur, ia duduk di teras rumah sambil merokok. Dari kejauhan, ia melihat lampu pabrik menyala terang, padahal jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Rasa penasaran membuatnya berjalan mendekat. Dari balik celah pagar, ia mengintip ke dalam. Yang dilihatnya membuat darahnya berdesir dingin. Di halaman belakang pabrik, Haji Mulyadi berdiri di depan sebuah kuali raksasa yang penuh dengan air rendaman kedelai. Namun air itu berwarna kehitaman, dan di permukaannya seperti ada bayangan wajah-wajah manusia yang timbul tenggelam. Di samping Mulyadi, ada sosok tinggi besar berwarna hitam legam dengan mata merah menyala, menunduk si kanekan menunggu perintah. Pak Sastro terperanjat dan segera lari pulang. Sejak malam itu, ia tak pernah berani mendekat ke pabrik lagi. Namun ia juga tak berani bercerita terang-terangan, takut dianggap gila atau dicap fitnah. Ia hanya berbisik pada orang-orang terdekatnya bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan pabrik itu. Kejanggalan lain pun mulai muncul. Warga desa sering mendengar suara jeritan samar di malam hari, datang dari arah pabrik. Kadang suara itu terdengar seperti orang meminta tolong, kadang seperti tangisan perempuan. Tapi anehnya, keesokan harinya aktivitas pabrik berjalan normal. Para karyawan bekerja seolah tak ada apa-apa. Beberapa karyawan baru yang direkrut juga hanya bertahan sebentar. Ada yang tiba-tiba berhenti bekerja tanpa alasan jelas. Ada pula yang hilang begitu saja. Pihak pabrik selalu memberi keterangan bahwa mereka pindah kerja ke kota lain, tapi keluarga korban tak pernah mendapat kabar lanjutan. Lama-lama, orang-orang menganggap hilangnya pekerja sebagai hal biasa yang tak usah dipertanyakan. Sementara itu, Haji Mulyadi kian makmur. Rumahnya berubah menjadi bangunan megah berlantai 2 dengan pagar tinggi. Mobil mewah keluar masuk halaman. Ia juga mulai rajin menyumbang masjid, memperbaiki jalan desa, bahkan membagikan sembako gratis di bulan Ramadan. Semua orang
memuji kebaikannya, meski dalam hati masih tergores rasa aneh. Puncak kejanggalan terjadi saat pesta syukuran pabrik baru. Haji Mulyadi mengundang warga desa untuk makan bersama di halaman pabrik. Anehnya, meski tamu yang datang ribuan, makanan tak pernah habis. Piring-piring tempe goreng terus berdatangan, seolah tak ada habisnya. Orang-orang makan sepuasnya, bahkan ada yang membungkus untuk dibawa pulang. Tapi hidangan tetap melimpah. Seorang pemuda iseng mencoba mengintip dapur tempat tempe goreng dimasak. Ia kaget ketika melihat tak ada satupun karyawan di sana. Namun, piring-piring tempe goreng itu tetap keluar sendiri, seakan ada tangan tak kasat mata yang menyiapkan. Pemuda itu pucat pasi dan buru-buru pergi. Tak pernah lagi berani membicarakan apa yang dilihatnya. Sejak hari itu, kecurigaan warga semakin kuat. Namun, apa yang bisa mereka lakukan? Haji Mulyadi terlalu berpengaruh, terlalu kaya, dan terlalu dermawan di mata banyak orang. Tidak ada yang berani menentang. Semua hanya bisa berbisik-bisik bahwa kesuksesan pabrik tempe itu bukanlah rezeki biasa, melainkan hasil dari sebuah perjanjian gelap yang tak seorang pun berani bongkar. Namun satu hal yang pasti, sejak pabrik itu berdiri, suasana desa tidak pernah sama lagi. Malam-malam terasa lebih mencekam, suara-suara aneh sering terdengar, dan banyak warga mulai dihantui mimpi buruk tentang wajah-wajah asing yang muncul dari dalam tempe kesuksesan. Haji Mulyadi hanyalah awal dari sebuah kisah kelam yang akan menyeret siapa saja yang berani mendekat terlalu jauh. Malam-malam di desa Sumberwungu, tempat pabrik tempe Haji Mulyadi berdiri, perlahan mulai berubah. Jika dulu suasana desa terasa tenang dan angin malam hanya membawa aroma tanah basah serta dedaunan yang jatuh, kini udara sering tercemar oleh bau busuk yang menusuk hidung. Bau itu bukan seperti limbah biasa, melainkan campuran anyir darah, bangka yang membusuk, dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Warga awalnya mengira itu hanyalah bau ampas kedelai yang dibuang sembarangan. Namun, semakin lama, bau itu semakin aneh dan semakin menyengat, terutama hanya pada malam hari. Anehnya lagi, saat pagi menjelang, bau itu hilang begitu saja, digantikan oleh aroma tempe segar yang biasa mereka cium di pasar. Pak Sastro, yang rumahnya hanya berjarak 50 meter dari tembok pabrik, menjadi orang yang paling tersiksa. Hampir setiap malam ia terbangun karena udara yang pengap. Kadang ia mendapati ayam-ayam peliharaannya berkokok panik tanpa sebab, atau anjing tetangga menggonggong ke arah pabrik dengan bulu berdiri. Suatu malam, rasa penasaran membuatnya nekat keluar rumah. Ia menutup hidung dengan kain lalu bergulen, pelan mendekati pagar pabrik. Lampu-lampu sudah padam, tak ada tanda-tanda aktivitas. Namun bau busuk itu justru semakin pekat di area belakang, dekat gudang tempat rendaman kedelai. Ketika Pak Sastro berdiri di sana, tiba-tiba ia mendengar sesuatu, suara samar-samar, seperti jeritan manusia yang teredam. Suara itu tidak jelas, seakan berasal dari balik tanah atau dari ruang tertutup. Kadang terdengar lirih, tolong, lalu berganti tangisan panjang. Bulu kuduk Pak Sastro berdiri. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa kaku. Lalu terdengar suara lain, lebih keras. Jeritan panjang, melengking, diikuti bunyi cipratan air, seolah ada sesuatu yang dilemparkan ke dalam kuali raksasa. Setelah itu, hening kembali. Hanya tersisa bau busuk yang menusuk. Pak Sastro akhirnya berhasil menggerakkan kakinya dan berlari pulang sambil terengah-engah. Malam itu, ia demam tinggi. Tubuhnya menggigil seperti orang sakit parah. Keesokan harinya, ia mencoba bercerita pada istrinya, "Bu Sarti." Namun Bu Sarti langsung menegurnya, "Sudahlah Pak, jangan banyak ngomong. Kalau orang pabrik dengar, kita bisa celaka. Lagian, siapa yang percaya cerita beginian?" Pak Sastro hanya bisa terdiam. Ia tahu istrinya benar. Tidak ada yang berani menuduh Haji Mulyadi secara terang-terangan. Namun, kejadian-kejadian ganjil terus berlanjut. Beberapa anak kecil yang bermain di sekitar pabrik pernah mengaku melihat bayangan hitam besar berdiri di atap. Bayangan itu tak bergerak, hanya memandang ke arah mereka dengan mata merah menyala. Anak-anak itu menangis ketakutan, tapi ketika orang dewasa mendatangi lokasi, tak ada apa-apa. Di malam-malam tertentu, beberapa warga mendengar suara seperti gamelan Jawa yang dimainkan dengan tempo pelan dan berat. Suaranya datang dari dalam pabrik yang seharusnya sepi. Irama gamelan itu terdengar menyeramkan,
seperti musik untuk mengiringi upacara kematian. Bersamaan dengan itu, bau busuk semakin kuat, membuat perut siapapun yang menciumnya terasa mual. Lama-kelamaan, warga mulai yakin bahwa bau itu bukan berasal dari limbah atau ampas kedelai. Sesuatu yang lebih gelap sedang bersemayam di dalam pabrik. Kecurigaan semakin menguat ketika ternak warga mendadak mati tanpa sebab. Seekor sapi milik Pak Karyo ditemukan tergeletak di kandang dengan tubuh kaku dan mata melotot. Anehnya, di tubuh sapi itu tidak ada luka apapun, hanya darah menetes dari hidung dan telinga. Malam sebelumnya, Pak Karyo mengaku mendengar suara gaduh dari arah pabrik, diikuti bau busuk yang lebih pekat dari biasanya. Ini pasti ada hubungannya dengan pabrik itu, gumamnya penuh curiga. Namun, setiap kali warga hendak membicarakan bau busuk dan suara aneh, selalu ada orang-orang pabrik yang datang tiba-tiba. Mereka akan menatap dengan dingin, lalu berkata, "Hati-hati kalau bicara. Jangan sampai merugikan orang baik seperti Haji Mulyadi." Kalimat itu cukup membuat siapapun bungkam. Tetapi teror belum berhenti. Suatu malam, seorang remaja bernama Randy yang baru pulang dari ronda memutuskan melewati jalan belakang pabrik untuk jalan pintas. Saat melintas, ia mencium bau busuk yang sangat pekat, lebih parah dari biasanya. Randy menutup hidungnya dengan lengan baju, tapi tetap merasa mual. Ketika ia mempercepat langkah, tiba-tiba terdengar suara seperti sesuatu yang jatuh ke tanah dengan berat. Ia menoleh, dan matanya membelalak. Dari celah pagar, ia melihat sesosok tubuh manusia terbaring di tanah. Namun tubuh itu pucat, kulitnya penuh luka seperti bekas rendaman air mendidih. Randy ingin menjerit, tapi tubuh itu perlahan ditarik oleh tangan-tangan hitam besar keluar dari pandangannya, masuk ke dalam kegelapan pabrik. Randy lari sekencang-kencangnya, wajahnya pucat pasi. Sejak malam itu, ia jatuh sakit dan terus mengigau, menyebut kata tangan hitam, bau busuk, tubuh manusia, hingga akhirnya keluarganya membawanya ke dukun desa. Cerita tentang Randy cepat menyebar, tapi warga hanya berani membicarakannya berbisik-bisik. Semakin banyak yang yakin bahwa bau busuk dari pabrik itu adalah bau darah dan daging manusia yang menjadi tumbal pesugihan. Namun, yang paling menakutkan adalah pengakuan seorang karyawan bernama Darto, yang akhirnya berani buka mulut setelah berhenti bekerja. Ia mengatakan, setiap malam Jumat, mereka yang bekerja lembur sering diminta menjauh dari area gudang rendaman kedelai. Dari sana, bau busuk luar biasa akan muncul, dan terdengar suara jeritan yang jelas-jelis. Bukan suara mesin. Kalau ada yang nekat mendekat, besoknya pasti hilang. Entah pergi kemana, kata Darto dengan wajah pucat. Pengakuan itu membuat warga semakin resah. Mereka sadar, kesuksesan pabrik tempe Haji Mulyadi bukan hanya soal kerja keras atau modal besar, melainkan ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik tembok pabrik. Bau busuk itu hanyalah tanda, sebuah peringatan samar bahwa ada nyawa-nyawa yang dikorbankan demi kekayaan yang tak wajar. Dan bagi warga yang setiap malam terpaksa menghirup bau itu, mereka tahu, cepat atau lambat, desa ini akan ikut menanggung kutukan mengerikan yang ditanamkan di pabrik tempe tersebut. Semakin lama, pabrik tempe Haji Mulyadi tidak hanya dikenal karena kesuksesannya yang luar biasa, tetapi juga karena rahasia gelap yang beredar dari mulut ke mulut. Cerita tentang bau busuk di malam hari dan suara jeritan samar semakin sering terdengar. Namun ada satu hal yang benar-benar membuat warga desa yakin ada sesuatu yang janggal. Hilangnya para karyawan pabrik. Kasus pertama terjadi pada seorang pemuda bernama Sarwo, karyawan bagian perendaman kedelai. Ia dikenal rajin selalu datang, paling pagi dan pulang paling malam. Suatu malam, Sarwo pulang lembur. Namun hingga pagi tiba, ia tak pernah kembali ke rumah. Istrinya, yang sedang hamil tua, panik bukan main. Bersama keluarganya, ia mendatangi pabrik untuk menanyakan keberadaan Sarwo. Namun pihak pabrik memberi jawaban dingin. Dia sudah pamit semalam. Katanya mau merantau ke Surabaya. Kami tidak tahu menau lagi, kata seorang mandor dengan nada datar. Istri Sarwo menangis histeris, tidak percaya. Semua orang tahu, Sarwo tidak punya rencana pergi keluar kota. Ia bahkan sedang menanti kelahiran anak pertamanya. Mustahil ia meninggalkan keluarganya begitu saja. Beberapa hari kemudian, giliran seorang karyawan perempuan bernama Sulastri yang hilang.
Ia bekerja di bagian pengemasan, shift malam. Sulastri dikenal pendiam, jurang bicara, dan hidup sebatang kara. Saat keluarganya mencoba mencari, pihak pabrik kembali berkata, mungkin dia kabur. Orang-orang seperti itu biasanya tidak betah kerja lama. Hilangnya 2 orang karyawan secara berurutan membuat warga curiga. Tapi, karena Haji Mulyadi sudah sangat berpengaruh, mereka tidak bisa berbuat banyak. Suara protes langsung dibungkam dengan alasan tidak ada bukti. Lagi pula, siapa yang berani melawan orang kaya yang sering berbagi sedekah? Namun cerita semakin mengerikan ketika karyawan lain mulai berani berbicara secara diam-diam. Seorang pemuda bernama Jumari yang sempat bekerja 3 bulan di pabrik itu mengaku pernah melihat Sarwo terakhir kali. Malam itu, Sarwo dipanggil oleh mandor ke area gudang belakang. Jumari yang kebetulan lewat melihat sekilas, Sarwo masuk ke dalam ruangan besar tempat kuali raksasa berada. Pintu ditutup rapat. Setelah itu, tidak pernah ada yang melihat Sarwo keluar lagi. Aku yakin, Sarwo bukan kabur. Dia hilang di dalam sana, kata Jumari dengan suara bergetar ketika menceritakan pengalamannya pada teman-temannya. Cerita Jumari seolah diperkuat dengan pengalaman Pak Man, seorang sopir truk yang rutin mengantar kedelai ke pabrik. Suatu malam, saat ia menunggu di halaman, ia melihat bayangan hitam menyeret sesuatu mirip tubuh manusia masuk ke dalam gudang. Pak Man ingin memastikan, tapi saat ia melangkah mendekat, tiba-tiba lampu gudang menyala dan mandor muncul dengan wajah dingin, menatapnya tanpa berkedip. Pak Man terdiam, lalu memilih pergi tanpa menanyakan apapun. Semakin hari, jumlah karyawan yang hilang bertambah. Ada yang hilang satu persatu, ada pula yang tiba-tiba tidak muncul sama sekali. Setelah lamba malam, pihak pabrik selalu punya alasan. Ada yang pindah kerja, ada yang kabur, ada yang katanya diculik orang tak dikenal. Tapi anehnya, keluarga korban tidak pernah mendapat kabar atau tanda keberadaan mereka lagi. Warga mulai resah. Malam-malam di desa dipenuhi bisik-bisik. Mereka jadi tumbal. Pasti tumbal pesugihan. Begitu gumam para tetua desa. Namun, meski ketakutan, banyak orang tetap rela bekerja di pabrik itu. Alasannya sederhana. Gaji yang diberikan sangat besar, jauh di atas rata-rata. Haji Mulyadi memberi bayaran 2 kali lipat dari upah normal, ditambah bonus tiap bulan. Dalam kondisi ekonomi desa yang sulit, siapa yang bisa menolak? Bahkan orang yang tahu risikonya pun tetap mencoba bekerja, dengan harapan mereka tidak akan menjadi korban berikutnya. Kecurigaan semakin nyata ketika seorang karyawan muda bernama Arifin sempat kembali ke rumahnya dalam keadaan setengah sadar. Tubuhnya lemah, matanya kosong, dan kulitnya pucat seperti orang yang baru saja sekarat. Ia tidak bisa bicara jelas, hanya berbisik, "Jangan dekat." Kuali itu ada yang makan manusia. Beberapa jam setelah berkata begitu, Arifin mengembuskan napas terakhir. Keluarganya terpukul, tapi pihak pabrik langsung datang menawarkan uang santunan besar. Anehnya, tubuh Arifin tidak pernah dimakamkan di pemakaman umum. Jenazahnya dibawa oleh pihak pabrik dengan alasan demi kebaikan. Keluarganya tak kuasa menolak. Sejak itu, setiap kali ada karyawan yang hilang, pabrik selalu sigap menutupi dengan uang dan janji. Lama-kelamaan, warga sadar pabrik itu bukan sekadar tempat produksi tempe, melainkan tempat pengorbanan manusia. Malam-malam semakin menyeramkan. Ada keluarga korban yang mengaku melihat bayangan anak atau saudara mereka berdiri di depan rumah, tubuhnya basah kuyup seperti baru saja direndam. Ada pula yang mendengar ketukan di pintu, lalu menemukan sepotong tempe di depan rumah, basah oleh darah segar. Namun meski kebenaran perlahan terungkap, tak ada yang berani melawan. Semiwet semua memilih diam, dan di balik tembok tinggi pabrik, tempe itu, jeritan samar masih terus terdengar, menandakan ada jiwa-jiwa baru yang lenyap, menjadi bagian dari perjanjian gelap Haji Mulyadi. Di jantung pabrik tempe Haji Mulyadi, ada sebuah kuali raksasa yang menjadi pusat segala kejanggalan. Kuali itu terbuat dari besi hitam berukuran hampir 2 meter. Begitu besar hingga 5 orang dewasa bisa masuk ke dalamnya. Fungsinya secara resmi adalah untuk merendam kedelai sebelum difermentasi. Namun, ada aturan tak tertulis yang wajib dipatuhi semua karyawan. Tidak boleh mendekati kuali itu pada malam hari, apalagi mengintip proses perendaman. Mandor pabrik selalu menekankan, kalau shift malam, jangan pernah mendekat ke ruang rendaman. Kalau ada yang nekat,
tanggung sendiri akibatnya. Pekerja senior pun memperingatkan para karyawan baru. Mereka mengatakan kuali itu tak pernah kosong. Entah berapa banyak kedelai yang diproduksi setiap hari, rendaman dalam kuali itu selalu penuh. Bahkan jika ada yang mencoba menguras airnya, cairan hitam pekat tetap muncul kembali. Seolah-olah kuali itu punya sumbernya sendiri. Suatu malam, seorang karyawan bernama Wanto yang baru sebulan bekerja merasa kuraga. Ia mendengar dari teman temonia bahwa ada yang aneh dengan kuali itu. Rasa penasaran menguasainya, apalagi saat ia sedang kebagian lembur dan dipaksa bekerja tak jauh dari ruangan rendaman ketika jam dinding menunjukkan pukul 12 malam. Wanto nekat mendekat. Pintu ruangan sedikit terbuka membuatnya bisa melihat ke dalam. Lampu remang-remang menerangi ruangan dan di tengahnya kuali raksasa itu berdiri. Dari dalamnya uap hitam mengepul, menebarkan bau anyir bercampur busuk. Dengan jantung berdebar, Wanto mengintip lebih jauh. Saat itu ia melihat sesuatu yang membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Di dalam kuali bukan hanya kedelai yang direndam, ada potongan tubuh manusia, jari, kaki, bahkan wajah yang perlahan tenggelam dan muncul di permukaan cairan hitam pekat. Potongan itu seakan meleleh, larut bersama kedelai yang direndam. Wanto ingin menjerit, tapi mulutnya terkunci. Tiba-tiba dari balik kuali muncul bayangan tinggi besar. Tubuhnya hitam legam, matanya merah membara. Bayangan itu menoleh langsung ke arah Wanto. Nafas Wanto tercekat. Tanpa pikir panjang, ia lari sekengkeng-kengkengnya keluar ruangan. Sejak malam itu, Wanto jatuh sakit. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan ia terus mengigau. Kuali itu. Manusia dimakan kuali. Seminggu kemudian, ia ditemukan tewas di rumah kontrakannya dengan kondisi mengenaskan. Mulutnya berbusa, dan di dekat tubuhnya ada sepotong tempe basah yang berlumuran darah segar. Setelah kejadian itu, rumor tentang kuali semakin menguat. Para karyawan lama hanya bisa berbisik. Mereka percaya kuali itu adalah pusat pesugihan Haji Mulyadi. Setiap kali ada tumbal manusia yang hilang, tubuhnya akan dimasukkan ke dalam rendaman. Daging dan darahnya akan larut, memberi rasa istimewa pada tempe buatan pabrik itu. Anehnya, setiap kali ada karyawan yang hilang, produksi tempe justru meningkat dan kualitasnya semakin bagus. Para pelanggan bahkan mengatakan tempe buatan pabrik Haji Mulyadi memiliki rasa gurih yang tak bisa ditiru siapapun. Seperti ada cita rasa yang membuat ketagihan. Begitu kata orang-orang di pasar. Beberapa pekerja mengaku pernah mendengar suara dari kuali. Saat mereka melewati ruangan pada larut malam, terdengar suara lirih seperti orang merintih. "Tolong, keluarkan aku." Suara itu bercampur dengan bunyi gelembung cairan, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Suatu ketika, seorang karyawan senior bernama Karto dipanggil mandor untuk membantu ritual perendaman. Karto tak bisa menolak, meski ketakutan menyelimuti. Ia diminta menutup mata dan hanya mengikuti perintah. Namun, karena rasa penasaran, Karto mengintip sedikit. Ia melihat Haji Mulyadi sendiri berdiri di depan kuali, mengenakan jubah putih yang kini tampak ternoda darah. Di sampingnya, ada sesajen berupa ayam hitam, kemenyan, dan kendi berisi cairan merah. Dengan lantunan doa yang terdengar aneh setengah Jawa kuno, setengah bahasa tak dikenal, Haji Mulyadi menuangkan cairan itu ke dalam kuali. Seketika, cairan dalam kuali bergolak dan terdengar jeritan panjang dari dalamnya. Karto hampir pingsan menyaksikan itu. Namun sebelum ia bisa lari, Haji Mulyadi menoleh dengan senyum tenang dan berkata, "Kau lihat apa yang kau lihat, Karto? Jangan pernah bercerita. Ingat, siapapun yang mencoba membocorkan rahasia ini akan menyusul mereka yang sudah di dalam kuali." Sejak malam itu, Karto hidup dalam ketakutan. Ia tetap bekerja karena tak ada pilihan lain. Tapi matanya selalu sembab dan ia jarang bicara. Dalam hati, ia tahu bahwa hidupnya hanya tinggal menunggu giliran. Bagi warga desa, kuali itu hanyalah misteri yang tak bisa dijelaskan. Tapi bagi karyawan pabrik, kuali itu adalah jantung pesugihan, sebuah wadah yang menelan manusia hidup-hidup demi menjaga kejayaan Haji Mulyadi. Dan semakin lama kuali itu digunakan, semakin kuat pula aura kegelapan yang menyelimuti pabrik. Bau busuk makin pekat, suara-suara jeritan semakin jelas terdengar, dan mimpi buruk tentang tubuh-tubuh yang larut dalam rendaman kuali
mulai menghantui tidak hanya karyawan, tapi juga warga desa sekitar. Kuali itu tak pernah kosong. Selalu ada yang mengisinya. Selalu ada korban baru yang menjadi bagian dari rahasia tempe paling laris di Lumajang. Desus-desus tentang ritual yang sering dilakukan Haji Mulyadi di pabrik tempenya semakin santer terdengar di telinga warga. Awalnya hanya kabar burung, tapi semakin lama semakin banyak saksi mata yang mengaku melihat kejanggalan pada tengah malam. Seorang mantan pekerja bernama Rifai akhirnya buka suara. Dengan wajah pucat dan suara bergetar, ia bercerita kepada beberapa warga yang berkumpul di warung kopi dekat pasar Lumajang. Katanya, pada suatu malam, saat ia lembur mengurus kedelai di gudang belakang, ia mendengar suara gamelan Jawa yang samar-samar mengalun dari arah ruang produksi utama. Padahal, waktu itu sudah lewat pukul 12 malam, dan semua karyawan lain sudah pulang. Penasaran, Rifai diam-diam mendekat. Dari celah pintu yang tidak terkunci, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di tengah ruangan, Haji Mulyadi duduk bersila di lantai dengan mengenakan sarung putih dan kopiah hitam. Di hadapannya, sebuah kuali raksasa yang biasanya dipakai untuk merendam kedelai tampak berisi cairan pekat berwarna merah tua. Di atas cairan itu, seperti ada bayangan wajah-wajah manusia yang muncul lalu tenggelam lagi dengan cepat. Rifai menahan napas ketika melihat Haji Mulyadi mulai menaburkan bunga 7 rupa ke dalam kuali. Lalu, ia menggumamkan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang tidak bisa dipahami. Bersamaan dengan itu, suara gamelan semakin keras. Padahal tidak ada seorang pun yang menabuh gamelan di ruangan itu. Bau kemenyan bercampur dengan aroma anyir darah menyebar ke seluruh ruangan. Tiba-tiba, dari balik kuali, muncul bayangan hitam besar. Tingginya hampir menyentuh langit-langit pabrik. Dengan bentuk menyerupai manusia tapi tanpa wajah. Sosok itu bergerak pelan. Suaranya seperti angin yang berbisik, tapi terasa menghantam dada dengan berat. Rifai nyaris berteriak, tapi ia menutup mulut dengan tangannya sendiri. Takut Haji Mulyadi sadar akan keberadaannya. Yang lebih mengerikan, Rifai melihat sesajen di samping Haji Mulyadi. Kepala kambing, kendi berisi darah, dan potongan kain kafan yang tampak masih basah. Sosok hitam itu menunduk ke arah Haji Mulyadi, seolah menagih sesuatu. Haji Mulyadi lalu mengangguk perlahan, kemudian mengambil sesuatu dari dalam karung. Saat Rifai memperhatikan lebih jelas, tubuhnya hampir lumpuh ketakutan. Yang diangkat Haji Mulyadi bukan benda mati, melainkan seorang pekerja muda yang mulutnya disumpal kain dan tubuhnya terikat. Rifai melihat dengan jelas ketika tubuh pekerja itu dilemparkan ke dalam kuali. Seketika, jeritan nyaring menggema di seluruh pabrik, bercampur dengan suara gamelan yang semakin cepat ritmenya. Air merah di dalam kuali mendidih seperti lava, dan bayangan hitam itu menundukkan kepalanya, seakan melahap korban dengan lahap. Dalam sekejap, tubuh pekerja itu lenyap. Hanya tersisa riak merah yang terus bergelombang. Haji Mulyadi menutup ritual dengan bersujud lama di lantai, lalu menyebarkan abu kemenyan ke sekeliling ruangan. Sesaat kemudian, suasana menjadi hening. Bayangan hitam menghilang, gamelan berhenti, dan bau busuk perlahan memudar. Rifai tak sanggup menahan rasa mual dan takut. Ia lari terburit-birit keluar pabrik tanpa menoleh ke belakang. Sejak malam itu, ia memutuskan berhenti bekerja, meski dengan risiko kehilangan mata pencaharian. Namun, ia membawa beban berat. Rahasia gelap tentang pesugihan yang membuat pabrik tempe Haji Mulyadi begitu makmur. Cerita Rifai membuat warga bergidik ngeri. Banyak yang tidak percaya, tapi sebagian yakin itu benar, karena sesuai dengan bau aneh dan suara-suara misterius yang mereka dengar setiap malam. Satu hal yang pasti, sejak pengakuan Rifai itu, warga makin yakin bahwa kesuksesan Haji Mulyadi bukanlah hasil kerja keras semata, melainkan tumbal darah yang menuntut korban manusia. Pabrik tempe Haji Mulyadi semakin hari semakin ramai. Tidak hanya warga Lumajang, tapi juga pedagang dari luar kota datang membeli tempe produksinya dalam jumlah besar. Rasa tempe itu memang berbeda. Begitu digoreng, aromanya harum semerbak dan rasanya gurih mendalam, seolah ada bumbu rahasia yang tak bisa ditiru siapapun. Bahkan, banyak pedagang kecil rela mengantri berjam-jam hanya untuk mendapatkan beberapa peti tempe dari pabrik itu. Namun, di balik kelezatan yang tak wajar itu, muncul keganjilan yang mengusik.
beberapa orang yang terlalu sering mengonsumsi tempe tersebut mulai mengeluhkan hal-hal aneh. Seorang pedagang pecel lele bernama Pak Mardi bercerita bahwa sejak ia memakai tempe produksi pabrik Haji Mulyadi untuk dagangannya, warungnya selalu penuh. Namun, setiap malam setelah pulang, ia selalu dihantui mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia terbaring di atas tanah basah. Lalu sosok hitam raksasa tanpa wajah perlahan menindih tubuhnya. Nafasnya terasa sesak, seolah-olah paru-parunya diremas. Ketika terbangun, bajunya basah kuyup oleh keringat, dan di lehernya sering ada bekas lebam seperti dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Bukan hanya Pak Mardi, seorang ibu rumah tangga, Bu Ratna, yang gemar membeli tempe itu untuk lauk keluarganya, mendapati anak bungsunya sering menangis tengah malam. Ketika ditanya, bocah itu berkata bahwa ada orang tinggi besar berdiri di pojok kamar setiap malam, menatap tanpa mata, hanya bayangan hitam dengan tubuh berdenyut seperti asap. Lebih mengerikan lagi, suatu pagi Bu Ratna mendapati potongan tempe di meja makan berlumuran darah segar. Padahal malam sebelumnya, ia yakin telah menutup rapat tudung saji. Cerita-cerita semacam itu semakin banyak. Ada yang mimpi dikejar bayangan hitam sambil mendengar suara gamelan yang bertalu-talu. Ada pula yang mengaku melihat wajah-wajah menyeramkan muncul di permukaan tempe goreng yang hendak dimakan. Anehnya, meski dihantui kejadian mistis, orang-orang tetap membeli tempe itu, seolah tidak bisa lepas dari kenikmatan rasanya. Beberapa orang mulai menyadari ada yang tak beres. Mereka menduga rasa gurih tempe itu bukan sekadar hasil fermentasi biasa, melainkan campuran sesuatu yang berasal dari tumbal manusia. Warga yang pernah melihat langsung pabrik menceritakan bahwa kedelai yang dipakai Haji Mulyadi selalu direndam dalam kuali besar, yang anehnya tidak pernah kosong. Meski puluhan ton kedelai masuk setiap hari, kuali itu selalu penuh. Cairan merah pekat yang aromanya menyengat seperti darah basi. Kabar angin semakin membuat bulu kuduk berdiri ketika seorang dukun tua di desa sebelah, Mbah Sirno, menegaskan bahwa orang-orang yang sering memakan tempe itu akan menjadi bagian dari ikatan gaib pesugihan. Katanya, rasa gurih yang mereka nikmati sebenarnya berasal dari roh-roh manusia yang dikorbankan. Semakin sering seseorang memakannya, semakin erat pula ikatan mereka dengan sosok gaib penunggu pabrik. Itulah sebabnya mimpi buruk dan penampakan sering terjadi, karena roh-roh itu menempel pada tubuh para konsumen. Namun, warga tidak berdaya. Tempe dari pabrik Haji Mulyadi sudah menjadi kebutuhan utama. Pasar, warung makan, hingga rumah tangga bergantung pada tempe itu. Harga murah dan rasa tiada tanding membuat siapapun sulit menolak. Walau dihantui mimpi buruk, tetap saja tangan mereka kembali membeli. Seakan-akan ada kekuatan gaib yang memaksa mereka untuk terus mencicipi. Meski tahu ada sesuatu yang mengintai dari balik gurihnya sepotong tempe, semakin lama, semakin jelas bahwa tempe itu bukan sekadar makanan. Ia adalah perantara kutukan, pintu bagi sosok hitam besar yang lapar dan terus menagih korban. Pabrik tempe Haji Mulyadi dikenal disiplin dan ketat. Setiap pekerja hanya boleh berada di area yang ditentukan sesuai tugas masing-masing. Ada satu tempat yang paling dilarang dimasuki, yaitu gudang belakang. Pintu kayunya selalu terkunci rapat dengan gembok besar, bahkan dipasangi rantai besi. Setiap kali ada pekerja yang tanpa sengaja mendekat, mandor pabrik akan segera menegur dengan wajah pucat dan suara bergetar, seolah ada ancaman tak terlihat yang membuat mereka patuh. Namun, larangan justru membuat rasa penasaran membuncah. Salah seorang pekerja muda bernama Roni, yang baru beberapa bulan bekerja, mulai curiga. Ia mendengar dari beberapa seniornya bahwa gudang itu bukan sekadar tempat menyimpan kedelai, melainkan lokasi ritual rahasia Haji Mulyadi. Roni yang dikenal keras kepala akhirnya memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Malam itu, setelah jam kerja selesai dan semua orang pulang, Roni pura-pura tinggal lebih lama dengan alasan membersihkan area produksi. Begitu suasana sepi, ia merayap ke arah gudang belakang. Anehnya, malam itu gembok besar yang biasanya terpasang tampak terbuka, seperti ada yang sengaja lupa menguncinya. Dengan jantung berdegup kencang, Roni mendorong pintu gudang itu perlahan. Begitu pintu terbuka, bau busuk menyengat langsung menyergap hidungnya. Bukan bau kedelai atau fermentasi tempe, melainkan aroma amis
bercampur busuk yang menusuk seperti darah basi dan bangkai. Di dalam ruangan remang itu, cahaya lampu redup memperlihatkan tumpukan karung kedelai yang anehnya berlumuran bercak merah kecoklatan. Saat Roni mendekat, ia sadar itu bukan cat, melainkan noda darah yang sudah mengering. Semakin dalam ia melangkah, semakin jelas kengerian yang tersembunyi. Di sudut gudang, Roni menemukan sesajen berupa kepala kambing, bunga 7 rupa yang sudah layu, dan kendi pecah berisi cairan merah kental. Namun yang paling membuatnya hampir pingsan adalah sebuah tumpukan tengkorak manusia yang ditata rapi di atas kain putih lusuh. Beberapa masih menempel rambut, sementara sebagian lain berlumuran tanah basah, seolah baru saja digali dari kuburan. Di dekatnya, ada gulungan kain kafan berlumur tanah dan darah. Baunya anyir dan membuat perut Roni mual saat pandangannya menyapu seluruh ruangan. Roni memperhatikan ada garis-garis simbol aneh yang digambar di lantai dengan cairan hitam pekat. Bentuknya menyerupai aksara Jawa kuno bercampur dengan lambang tak dikenal. Dari simbol itu tercium bau gosong, seolah baru saja dipakai dalam sebuah ritual. Tiba-tiba, dari arah tumpukan karung kedelai, terdengar suara lirih. Roni terperanjat. Ia menajamkan telinga, dan jelas sekali terdengar suara erangan pelan, seperti seseorang yang kesakitan. Dengan langkah gemetar, ia mencoba mendekat. Tangannya menyibak salah satu karung di atas tumpukan, dan apa yang dilihatnya membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Di balik karung-karung itu, tersembunyi tubuh seorang manusia dengan mata terbelalak, mulut disumpal kain, dan tubuh terikat tali. Tubuh itu setengah hidup, masih bergerak lemah, seolah menunggu giliran untuk dijadikan korban. Roni mundur ketakutan, namun kakinya terantuk sesuatu. Ketika ia melihat ke bawah, hatinya hampir copot. Sebuah tangan manusia tergeletak di lantai, terpotong dari pergelangan, pucat dengan kuku penuh tanah. Belum sempat ia berteriak, udara di dalam gudang mendadak berubah dingin menusuk tulang. Dari sudut ruangan, bayangan hitam besar perlahan muncul, menjulang hingga hampir menyentuh atap. Suara gamelan samar terdengar lagi, bertalu-talu di telinga. Meski tak ada alat musik di sana, bayangan itu bergerak ke arah Roni dengan langkah berat, membuat karung-karung berguncang sendiri. Roni panik, buru-buru lari keluar dari gudang dengan sisa tenaga yang ada. Saat ia berhasil menutup pintu dan menguncinya kembali, suara gamelan langsung berhenti. Tapi sejak malam itu, ia tahu satu hal. Gudang belakang adalah tempat penyimpanan tumbal, saksi bisu dari pesugihan mengerikan yang memberi makan pabrik tempe Haji Mulyadi. Sejak malam itu pula, wajah Roni selalu pucat, dan beberapa hari kemudian, ia berhenti bekerja tanpa penjelasan. Namun kabar tentang apa yang ia lihat terlanjur tersebar diam-diam di antara warga. Makin jelas sudah, kekayaan Haji Mulyadi dibangun di atas darah dan nyawa manusia. Kabar tentang karyawan yang hilang di pabrik Haji Mulyadi sudah lama menjadi rahasia yang ditutup-tutupi. Namun, satu demi satu keluarga para korban mulai merasakan teror yang sulit dijelaskan. Awalnya hanya suara-suara aneh di malam hari. Namun semakin lama, gangguan itu berubah menjadi nyata dan menakutkan. Di rumah Sarmi, istri dari seorang karyawan yang tidak pernah pulang sejak lembur di pabrik, setiap tengah malam selalu terdengar ketukan 3 kali di pintu depan. Ketukan itu pelan, tapi terdengar jelas dan berirama seperti isyarat. Awalnya Sarmi mengira itu hanya ulah tetangga iseng. Namun ketika ia memberanikan diri membuka pintu, tergeletak di depan teras sebuah tempe segi 4, masih hangat, tapi berlumuran darah segar. Darah itu menetes, merembes ke ubin rumah, seolah baru saja keluar dari tubuh manusia. Bau amisnya menyengat, membuat perut Sarmi hampir mual. Ia berteriak histeris, hingga tetangga berdatangan. Namun saat mereka mencoba menyentuh tempe itu, darahnya lenyap begitu saja, meninggalkan tempe pucat yang tampak biasa. Kejadian serupa dialami keluarga lain. Mbah Wiryo, ayah dari seorang buruh pabrik yang hilang, sering mendengar suara anaknya memanggil dari halaman rumah pada malam hari. "Pak, tolong aku." Begitu suaranya lirih. Namun ketika ia membuka jendela, yang terlihat hanya bayangan sosok anaknya berdiri kaku dengan wajah pucat. Tubuhnya berlumuran air hitam pekat. Dan tepat di bawah bayangan itu, selalu ada potongan tempe penuh bercak merah, seolah roh korban menandai keberadaannya.
lebih mengerikan lagi. Anak-anak kecil di kampung sekitar pabrik sering tiba-tiba berteriak ketakutan saat makan mereka menggaku. Melihat wajah-wajah mengerikan muncul di permukaan tempe goreng yang disajikan. Ada wajah ayah, ibu, atau saudara mereka yang hilang, lengkap dengan mata terbelalak dan mulut ternganga. Ketika orang dewasa memeriksa, tempe itu tampak biasa, hanya gosong sedikit. Namun beberapa saat setelah itu, anak-anak itu jatuh sakit, demam tinggi, dan terus meracau menyebut nama orang hilang yang mereka lihat di dalam tempe. Desa itu pun mulai dicekam rasa takut. Warga yakin bahwa Roro korban pesugihan telah terjebak di dalam pabrik dan mencoba mencari jalan keluar dengan menempel pada tempe-tempe yang beredar keluar. Mereka menuntut balas, menuntut agar darah mereka tidak sosial menjadi tumbal kekayaan. Seorang dukun sepuh, Mbah Sirno, dipanggil untuk mencari tahu. Setelah melakukan ritual di salah satu rumah korban, ia berkata dengan wajah muram, "Tempe-tempe itu bukan lagi makanan. Ia sudah menjadi wadah roh yang merintih. Siapapun yang memakannya akan diikat oleh penderitaan korban. Bau darah, jeritan malam, semua itu adalah kutukan yang tak bisa lepas sebelum pesugihan dihentikan." Sejak saat itu, meski warga diliputi teror, mereka tidak berani berhenti membeli tempe dari pabrik Haji Mulyadi. Ada semacam kekuatan gaib yang memaksa mereka tetap bergantung. Setiap kali mencoba beralih ke tempe lain, tempe itu akan cepat busuk, berlendir, dan dipenuhi belatung dalam sekejap. Hanya tempe dari pabrik itu yang selalu segar dan tahan lama, seolah memaksa warga untuk terus memakannya. Kutukan itu semakin nyata ketika salah satu keluarga korban mencoba membuang tempe berdarah. Malam itu juga, air sungai meluap, membawa ratusan potongan tempe yang semuanya berwarna merah darah, hanyut hingga memenuhi tepian desa. Warga panik, dan sejak itu, tak seorang pun berani membuang tempe yang datang, entah dari mana. Semakin jealous. Sudah, roh-roh korban pesugihan tidak bisa diam. Mereka menuntut darah mereka dibayar kembali. Dan pabrik Haji Mulyadi, dengan kuali raksasa dan ritual-ritualnya, menjadi sumber dari semua kutukan yang kini membelit seluruh desa. Ketakutan warga desa akhirnya mencapai puncaknya. Setelah kejadian tempe berdarah dan mimpi buruk yang menimpa banyak keluarga, desas-desus berubah menjadi kemarahan. Malam itu, puluhan warga berkumpul di balai desa, membawa obor, cangkul, parang, dan keberanian yang tersisa. Mereka sepakat untuk meluruk pabrik tempe Haji Mulyadi. Meski dalam hati masing-masing terbayang kengerian yang mungkin mereka temui kalau kita diam saja. Satu persatu akan jadi korban, ujar Mbah Sirno, dukun sepuh yang selama ini mendampingi warga. Pusaka gaib yang ia pelihara sudah terlalu rakus. Pabrik itu harus ditutup, atau desa ini akan habis. Rombongan bergerak menuju pabrik. Malam itu langit Lumajang pekat, bulan tertutup awan hitam, dan angin berhembus kencang. Di gerbang pabrik, suasana sudah terasa berbeda. Pintu besi yang biasanya dijaga rapat justru terbuka lebar. Berderit pelan tertiup angin, seolah mengundang siapapun masuk. Dengan langkah waspada, warga masuk ke area produksi. Namun, suasana di dalam membuat bulu kuduk berdiri. Pabrik yang biasanya penuh aktivitas, kini sunyi senyap. Tak ada mesin beroperasi, tak ada pekerja, bahkan tak ada jejak kehidupan. Hanya aroma busuk menusuk yang semakin kuat, bercampur dengan hawa dingin yang menggigit. Warga berjalan ke ruang utama, tempat kuali raksasa berada. Begitu pintu didorong, pemandangan yang mereka lihat membuat sebagian langsung muntah, sebagian lain berteriak histeris. Kuali itu, yang biasanya berisi air rendaman kedelai, kini penuh dengan cairan merah pekat. Dari dalamnya mengapung potongan-potongan tubuh manusia, tangan, kaki, bahkan kepala dengan wajah terbelalak, masih segar seakan baru saja dicemplungkan. Cairan itu bergolak perlahan, menimbulkan suara mendidih, meski tak ada api yang menyala di bawahnya. Salah satu warga berusaha menutup kuali itu, namun tiba-tiba cairan merah memuncrat keluar, menyiram sebagian orang. Jeritan menggema ketika kulit mereka melepuh seketika, seperti disiram air asam. Beberapa roboh di lantai, tubuhnya mengepul asap hitam. Dari dalam kuali terdengar suara gamelan samar, makin lama makin keras, hingga seluruh ruangan bergetar. Lalu, perlahan muncul bayangan hitam raksasa dari cairan itu.
menjulang tinggi dengan tubuh berdenyut seperti kabut pekat. Ia mengeluarkan suara parau, seolah terdiri dari ribuan jeritan korban yang menyatu. Darah, masih kurang darah. Suara itu bergema, membuat telinga warga berdengung. Warga panik, sebagian mencoba lari, tapi pintu pabrik tiba-tiba menutup keras dari sendiri. Jeruji besi menutup rapat, mengurung semua orang di dalam. Obor yang mereka bawa satu persatu padam, meninggalkan hanya cahaya merah pekat dari kuali yang mendidih dalam kekacauan itu. Mbah Sirno melantunkan doa-doa, dan Mantera mencoba menahan amukan makhluk gaib. Namun bayangan hitam itu bergerak cepat, menindih tubuh beberapa warga, membuat mereka menjerit, lalu diam dalam sekejap. Tubuhnya hancur seperti diperas. Darah mereka mengalir ke lantai, lalu terserap kembali ke dalam kuali, membuat cairan merah semakin penuh. Semua berakhir begitu cepat. Ketika fajar tiba, beberapa warga yang selamat akhirnya berhasil mendobrak pintu dan keluar dengan tubuh penuh luka. Namun saat mereka menoleh ke belakang, pabrik itu sudah kosong. Tidak ada lagi bangunan, tidak ada kuali, hanya lahan kosong dengan tanah basah berwarna hitam pekat. Lebih aneh lagi, nama Haji Mulyadi seolah ikut lenyap. Dokumen di balai desa, catatan kependudukan, bahkan papan makam keluarga yang biasanya mencatat garis keturunan semuanya, tidak lagi mencantumkan namanya. Seakan-akan ia tidak pernah lahir, tidak pernah tinggal, tidak pernah ada di desa itu. Namun, kutukan tidak berhenti di situ. Meski pabrik lenyap, tempe dari pabrik Haji Mulyadi masih beredar di pasar-pasar Lumajang. Peti-peti kayu berisi tempe gurih itu muncul tanpa ada yang mengantar, dijajakan pedagang yang tidak dikenal wajahnya. Warga yang mencoba memakannya lagi tetap mengalami mimpi buruk yang sama. Ditindih sosok hitam besar, dicekik, hingga terbangun dengan bekas lebam di leher. Sejak hari itu, desa Lumajang tidak pernah benar-benar damai. Nama Haji Mulyadi hilang, tapi warisan kutukannya tetap hidup dalam setiap potong tempe yang beredar. Warga sadar, mereka tidak sedang melawan seorang manusia, melainkan telah menyentuh perjanjian gaib yang tak bisa dibatalkan. Dan perjanjian itu akan terus menuntut darah, entah sampai kapan.